lagi bersama saya Gina Pranayaulia dalam IB Show, Inspirasi People Show yang akan menemani kalian dalam 15 menit mendatang. Pada pagi hari ini, saya sebagai MC akan memandu kalian semua pada topik pembicaraan kita hari ini yang mengenai pinjaman online atau pinjol yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Pinjaman online atau pinjol merupakan teknologi di era saat ini yang mempermudah nasabahnya melakukan pinjaman secara online atau digital. Dikutip dari detik.com, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sebanyak 58 triliun pengguna menggunakan pinjaman online per Oktober 2023 ini. Banyak orang yang terjebak dan tidak waspada terhadap pinjaman online dan bunganya, dan mengakibatkan mereka terlilit oleh pinjaman online. Sesuai pembahasan kita hari ini, saya sudah mengundang narasumber yang sangat paham mengenai hukum, yaitu Emagil Armeiko yang adalah seorang pengacara, dan juga Jasmine Nur Ambia yang adalah korban pinjaman online. Selamat pagi Mas Iko, selamat pagi Kak Jasmine. Selamat pagi. Baik, mungkin saya akan bertanya kepada Kak Jasmine terlebih dahulu. Kak Jasmine, seperti yang saya katakan tadi, Kak Jasmine ini salah satu korban pinjaman online, betul atau tidak? Betul. Mungkin bisa nggak sih sedikit diceritain atau berbagi kepada teman-teman mengenai pengalaman seperti apa teror atau pengalaman lainnya tentang pinjaman online tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari yang saya alami, teror yang terjadi berupa pesan yang mengirim ancaman, berupa kata-kata kasar, telepon yang terus-menerus, dan juga foto lokasi yang seolah-olah menuju rumah saya sehingga membuat saya merasa ketakutan. Kak Jasmine sendiri, mungkin bisa nggak ceritain tentang apa alasan menggunakan pinjaman online dan berapa sih jumlah atau bunganya pada saat itu? Saya pernah meminjam sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 5% per bulannya dengan tenor selama 1 tahun. Alasannya mungkin karena kebutuhan ya, apalagi karena saya masih mahasiswa yang belum punya penghasilan sendiri, ditambah faktor gengsi yang selalu tidak mau tertinggal. Kak Jasmine merasa ada cukup perlindungan nggak sih dari pemerintah untuk para korban pinjaman online? Saat ini, saya merasa perlindungan konsumen masih belum cukup dan ada kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan serta memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap praktik-praktik yang tidak etis. Dari penyediaan pinjaman online dengan regulasi yang lebih ketat, masyarakat bisa lebih terlindungi dari resiko yang terkait dengan pinjaman online. Baik, terima kasih Kak Jasmine. Mungkin selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Iko. Menurut Mas Iko, pinjaman online itu seperti apa sih? Pinjaman online adalah pinjaman yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia ini biasanya disebut vintage. Jika seorang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan permohonan secara tatap muka, lembaga penyedia jasa keuangan ini beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi. Kenapa vintage muncul? Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia mengalami transformasi gaya hidup. Penggunaan internet dan teknologi informasi semakin meningkat untuk semua kebutuhan, termasuk kredit. Masyarakat tidak perlu lagi pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman secara langsung. Selain itu, semua persyaratan dan prosedur yang sebelumnya harus dilakukan secara tatap muka tidak lagi diperlukan lagi sekarang. Mas Iko, sebagai seorang pengacara nih, bagaimana sih seseorang dapat melindungi diri sebagai korban pinjaman online menurut pemandangan para pengacara? Untuk melindungi diri dari menjadi korban pinjol, seorang sebaiknya melakukan riset penyeluruhan terhadap penyediaan pinjaman online sebelum mengajukan pinjaman. Periksa reputasi dan ulasan pengguna, baca syarat dan ketentuan dengan cermat, dan hindari pinjaman dengan suku bunga yang tidak wajar. Baik Mas Iko, saya masih punya pertanyaan lagi nih, tapi mungkin setelah jeda iklan berikut ini ya. Baik. Kamu haus perhatian. Kamu olahraga.
Ada yang perhatiin? Tidak ada. Haus? Ada air minum. Di kulkas? Tidak ada. Dispenser? Tidak ada. Gelas-gelas? Tidak ada. Di lantai? Tidak ada. Cari air minum di Gomart. Pasti ada. Aktif setiap hari, aktif setiap hari. Apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Energen buatku aktif setiap hari. Sarapan Energen setiap hari yang bernutrisi lengkap. Jadikan anakku aktif setiap hari. Enak, energen buatku aktif setiap hari. Energen buatku aktif setiap hari. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Gina Pranaya Aulia dalam acara IP Show, Inspirasi People Show. Seperti pembahasan kita tadi, mungkin saya akan bertanya lagi kepada Mas Iko. Betul nggak sih Mas Iko, untuk hutang di pinjol, terutama pinjol ilegal itu, jika kita berhutang di sana, kita tidak wajib membayarnya? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau disingkat dengan Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD pun menyarankan kepada masyarakat yang memiliki utang pada pinjol ilegal untuk tidak membayar hutang tersebut karena pinjol ilegal tidak memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum perdata. Pinjol ilegal tidak memenuhi kriteria perjanjian yang diatur dalam pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUP karena pinjol ilegal tidak terdaftar dalam administrasi pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Statusnya sebagai pinjol ilegal membuatnya tidak diakui sebagai subjek hukum perdata. Akibatnya, perjanjian yang terbentuk antara pinjol ilegal dan peminjam tidak sah menurut hukum. Jadi tidak masalah ya untuk tidak membayar hutang dari pinjol ilegal. Baik, saya akan pindah ke Kak Jasmine terlebih dahulu. Kak Jasmine, apa sih hal yang bisa diambil atau dipetik dari pengalaman sebelumnya? Mungkin kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Harus lebih berhati-hati dan jangan mudah tergiur jika ingin mengajukan pinjaman secara online, dan juga jangan gampang termakan gengsi yang akhirnya membuat kita terlilit oleh pinjaman online. Banyak sekali ya yang pelajaran yang bisa diambil dari pengalamannya Kak Jasmine. Nah, untuk Mas Iko nih, ada nggak sih hal yang ingin disampaikan kepada mereka di luar sana yang sedang mengalami hal seperti Kak Jasmine? Atau ingin menggunakan pinjaman secara online? Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Generasi muda saat ini menghadapi kemudahan yang besar dalam mengakses layanan pinjaman online, meminjam uang melalui aplikasi pinjol, dan layanan pay later. Proses mendapatkan pinjaman menjadi sangat mudah dengan hanya memerlukan verifikasi KTP. Fenomena ini telah menyebabkan banyak anak muda terjebak dalam utang dari pinjol. Dan melihat kondisi keuangan generasi muda di Indonesia yang umumnya memiliki pendapatan rendah dan tingkat kredit macet di kalangan mereka cukup tinggi. Baik teman-teman, kalau kita bisa tarik kesimpulan, masyarakat di Indonesia ini sangat darurat ya, dan membutuhkan penanganan untuk mengatasi pinjol, terutama pinjol ilegal, dan juga perlindungan bagi para konsumennya. Dan jangan sampai terlilit pinjaman online, apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Indonesia juga membutuhkan bantuan dana untuk masyarakat dan kemudahan akses untuk menggunakan pinjaman online. Tidak terasa kami sudah menemani pemirsa selama 15 menit. Terima kasih banyak. Dan kepada para narasumber, Mas Iko, terima kasih. Kak Jasmine, terima kasih. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat bagi pemirsa. Saya Gina Pranaya Aulia, pamit undur diri, dan sampai ketemu lagi dalam acara IP Show, Inspirasi People Show selanjutnya.